itu tidak hanya sebatas pada keterampilan dan lembaran CV aja loh. Ada hal-hal kecil yang penting banget untuk kamu perhatikan selama interview kerja berlangsung, yang terkadang kita nggak sadar dan mengabaikannya, sehingga ini bisa menjadi sebuah kesalahan yang berdampak pada kegagalan interview kamu. Lalu, apa aja sih faktor-faktornya? Yuk kita simak berikut ini. Pertama, datang terlambat. Aduh, masih bisa nggak ya interview? Jam segini lagi. Ya, semoga masih bisa deh ya. Meskipun hanya terlambat 5 atau 10 menit, itu tetap harus dihindari ya. Datang terlambat menunjukkan bahwa kamu memiliki manajemen waktu yang buruk dan dinilai tidak profesionalitas. Usahakan sudah berada di lokasi setidaknya 15-30 menit sebelum interview dimulai. Karena waktu untuk menunggu ini bisa kamu jadikan juga sebagai persiapan dan mengenal lingkungan kantor. Kedua, penampilan tidak rapi. Halo, selamat pagi Pak, Bu. Hari ini saya yang ada jadwal interview sama Bapak sama Ibu. Perhatikan kebersihan dan kerapian penampilan ketika akan interview kerja. Karena kerapian penampilan bisa jadi kesan pertama interviewer terhadap kamu. Jangan sampai menciptakan kesan pertama yang buruk hanya karena penampilan. Pastikan baju yang dikenakan bersih dan tidak kusut. Rambut ditata rapi dan wangi. Bila kamu menggunakan hijab, pastikan juga hijab yang kamu pakai rapi dan tidak kusut tentunya. Ketiga, kurang pengetahuan mengenai perusahaan. Boleh ceritakan apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini? Perusahaan ini ya. Yang saya tahu sih ini perusahaan bagus ya Pak. Teman saya juga bilangnya bagus gitu yang kerja di sini. Cuman saya belum riset banyak Pak soal ini. Penting banget untuk kamu mengenal perusahaan yang sedang kamu tuju. Sebelum interview kerja, kamu harus memiliki bekal cukup terkait perusahaan dan posisi yang kamu lamar. Karena hal ini menunjukkan bahwa kamu serius dan sudah siap bergabung dengan perusahaan tersebut. Bila nanti ditanya oleh interviewer tentang perusahaan tersebut dan kamu tidak bisa menjawab, kamu dinilai tidak sungguh-sungguh untuk bergabung dan bekerja di sana. Keempat, mengeluhkan bos atau kantor sebelumnya. Kalau kami boleh tahu, kenapa sih kamu keluar dari kantor sebelumnya? Ya apa ya Pak, dulu tuh bos saya di perusahaan sebelumnya kayak bosi banget, bener jujur aja kayak tolong ya ambilin ini, tolong kerjain ini. Tapi dia kayak nggak nanya-nanya gitu prosesnya kayak gimana gitu. Jika kamu sudah pernah bekerja, kamu pasti akan ditanya mengapa resign atau keluar dari kantor sebelumnya. Hati-hati, bila kamu salah menjawab, tindakan ini bisa menjadi salah satu faktor penyebab kegagalan interviewmu. Karena mengeluhkan bos atau kantor sebelumnya dinilai sebagai tindakan menjelek-jelekan dan kamu terkesan tidak profesional, serta dinilai tidak bersikap dewasa. Dan interviewer juga akan berpikir bila suatu saat kamu akan keluar dari kantor tersebut, kamu akan melakukan hal yang sama pada kantor lainnya. Kelima, gestur tubuh tidak sopan. Pengalaman ya. Sewaktu kuliah sih saya kayak apa ya, cuman pulang terus Tentu, gestur tubuh menentukan penilaian orang terhadap kita. Hati-hati, karena terlalu gugupnya, tanpa disadari kamu bisa jadi menunjukkan gestur-gestur tubuh tidak biasa secara berlebihan yang akhirnya dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan. Seremeh posisi kamu duduk, tatapan mata kepada interviewer, atau gerakan tangan yang berlebihan. Ketika kamu tidak dapat mengontrol gerakan
yang mungkin sering tidak kita sadari. Mulai berlatih kontrol diri dan berhati-hati sebelum bertindak, karena hal ini memengaruhi masa depan karir kamu. Semangat ya Sobat Berkarir Muda, sampai jumpa di video berikutnya.